Sayyidina Muhammad. Anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Yes, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan, seyogyanya kita melakukan doa bersama dulu. Silakan dipimpin berdoa. Persiapan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan dipimpin untuk melafalkan Pancasila. Ya, berdiri. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang tidak beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dan kemusyawaratan berwakilan. Lima. Selanjutnya Bapak ingin mengetahui kehadiran dari anak-anakku semua. Oke, Ahmad Rizky Malikul Fajar. Oke, Cahya Maulidia Aprilian. Oke, hadir. Inayatul Maula. Hadir. Oke, ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang sakit berarti semuanya sehat. Kalau sudah sehat, kita patut bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita juga sehat. Amin. Selanjutnya anak semua, oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, kalian punya kakek? Punya. Oke, punya kakek. Punya nenek? Pernah bertemu dengan kakeknya? Pernah. Sampai punya Mbah Buyut? Punya. Pernah bertemu sama Mbah Buyut? Tidak, ada yang pernah juga ada yang tidak. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Kalian pernah bertemu sama Rasul? Belum ya? Ya, mudah-mudahan kita nanti di surga bertemu sama beliau. Amin. Ya, itu. Iman itu ya seperti itu. Tidak harus berjumpa tatap muka, tatap mata baru percaya. Kalau kita tidak pernah bertemu sama Mbak Buyut, tapi kita yakin adanya Mbak Buyut. Nah, sama Rasul juga gitu. Hari ini kita belum bertemu dengan ibadah yang kuat, ibadah yang taat. Insya Allah kita akan bertemu sama sama Rasul, ya. Nah, jadi itu iman ya seperti itu. Bisa lagi dicontohkan yang lain. Semua punya HP? Punya WhatsApp? Punya WhatsApp. Sampai tahu kapan larinya chatnya sampai ke temennya sampean? Tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu, tapi sampean yakin kan buktinya teman sampean menerima chat dari sampean. Ya enggak? Iya. Untuk itu, ya itu hanya abstraksi bagaimana kita harus percaya sama Rasul. Nah, oke, yang selanjutnya anak-anak semua, materi kita kali ini, ini akan membahas mengenai iman kepada Rasul. Kompetensi intinya bisa dilihat, kompetensi dasarnya ya bisa dilihat. Untuk tujuan pembelajarannya ya, bisa dibaca, kita perbesar. Nah, besar untuk tujuannya. Ya, bisa dibaca ya. Nah, dengan membaca sejarah Rasulullah, dengan menggali sejarah Rasulullah, bagaimana kita dapat meningkatkan ibadah kita
kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, dalam ketaatan kita beribadah kepada Allah. Oke, yang selanjutnya materi yang kita pelajari adalah bagaimana kita meyakini adanya Rasul Allah, makna iman kepada Rasulullah dan perilaku Allah dan seterusnya. Bahagia, selalu dalam kondisi senang dalam bertemu, dan semoga kita semua selalu berada pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai iman kepada Rasul. Hal pertama yang harus kita ketahui, siapa Rasul itu? Rasul adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan risalah Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada umat manusia. Oke, kita baca bersama-sama. Nanti bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini adalah perilaku saling tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Selanjutnya, Anak-anak sekalian, ini adalah menunjukkan sikap di beban total karena sudah tidak muat untuk menggunakan ijazah. Untuk selanjutnya ini adalah salah satu contoh kebutuhan dalam bertauhid. Di sini dicontohkan salah satu seorang santriwati di mana dengan kesibukan sekolah di tengah tersebut. Untuk berikutnya, hubungan iman kepada Rasul dengan keteguhan hati dan bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana iman kepada Rasul dapat kita implementasikan berupa taat beribadah. Setelah taat beribadah, maka harus toleransi, harus hidup rukun. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mencintai sesuatu, mencintai makhluk, cinta karena Allah. Kalau benci karena Allah. Kalau benci, mohon maaf, jangan kita membenci fisiknya, tapi kita benci karena perbuatannya. Oke, dari sedikit materi tadi, silakan anak-anakku semua untuk membentuk kelompok. Nah, nanti ada tugas dari Bapak, silakan bentuk kelompoknya. Oke, anak-anakku semua, sudah bentuk kelompok ya? Oke, sekarang ini adalah kelompok satu, sini kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Oke, dari masing-masing silahkan kalian mendiskusikan materi tersebut dengan masalah yang terjadi di lingkungan kalian. Contoh, ketika ketaatan, itu di lingkungan masalahnya apa? Sulitnya atau mungkin sepinya masjid
digunakan untuk berjamaah, itu bisa. Terus bisa juga masalah yang lain, contoh berani sama orang tua ketika ada gotong royong seperti apa, ada ketika sholat seperti apa. Nah itu bisa diamati masalah-masalah tersebut. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, oke, silakan didiskusikan. Dilihat videonya yang sudah Bapak kirim di grup kelasnya kalian. Ya, anak-anakku sudah untuk nomor ya? Oke, tadi dari masalah yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira hasil diskusinya seperti apa? Silakan, kelompok mana dulu? Ya. Oke, kelompok 1. Silakan berdiri. Jadi permasalahan di rumah kami itu masih sepi karena para anak-anak mulai malas atau mulai bosan untuk pergi ke masjid disebabkan oleh HP. Oke, permasalahannya adalah HP terlalu enak main gadget, ada tidak dengar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Ya, hasil diskusi kalian permasalahan yang ada, silakan. Karena berada pengetahuan tentang keagamaan, aturan saat kerja orang tua. Oke, jadi kelompok sini lebih menengok permasalahan itu karena kurangnya pemahaman mengenai keagamaan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya. Oke, Bapak ingin tahu dari hasil diskusinya kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian berikan dari materi-materi pada kesempatan kali ini. Kelompok mana? Oke, kelompok 3 ya, Mas. Dari hasil diskusi kelompok kami adalah bagaimana kita wajib mengimami Rasulullah yang jumlahnya 25 dengan mengikuti ajarannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi bukan hanya tahu saja, bukan hanya percaya saja adanya Rasulullah, tapi bagaimana ajarannya benar-benar kita ikut melaksanakan. Oke, terima kasih untuk selanjutnya anak-anakku. Kesimpulan berikutnya ada yang bisa memberikan tanggapan, silakan. Kelompok 4, kelompok 5 mungkin kesimpulan, silakan berdiri. Dari materi yang telah kita pelajari dalam pertemuan ini dapat dipahami bahwa bagaimana Rasulullah itu tidak ada yang berdosa karena memiliki sifat maksum. Iya, dari Rasul itu memiliki sifat maksum, artinya terbebas dari dosa. Dari materi yang sudah kalian bahas, yang sudah kita pelajari melalui penampilan saya tadi, dan juga melalui pengamatan yang berada di lingkungannya kalian, kira-kira ada nggak yang perlu diperjelas lagi? Silakan ditanyakan kepada Bapak, silakan. Oke, Miko, silakan berdiri. Mengapa kita harus mengimani Rasul? Oke, pertanyaannya, kenapa kita harus mengimani Rasul? Iman itu artinya apa? Percaya, terus meyakini. Ada lagi yang lain? Iman itu ada ya, percaya, terus meyakini. Oke. Dalam penyampaian di slide tadi, di video yang di slide tadi, bagaimana kita percaya itu mempercayai dengan hati. Harus benar-benar percaya walaupun kita tidak pernah atau mungkin belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah bertemu dengan Rasul. Nah, dicontohkan bahwasanya ketika kita belum pernah bertemu dengan Rasul, kita contohkan kita belum pernah bertemu dengan buyut kita tidak tahu yang namanya kapan munculnya atau lemarnya kalimat HP WhatsApp kalian kepada teman kalian, tapi kalian yakin adanya. Rasul juga gitu, ajarannya kita terima melalui siapa? Melalui ulama. Karena apa? Kalau ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para
Nabi. Nah, ketika para ulama menyampaikan, sudah pasti ulama itu mempunyai guru. Gurunya ulama mempunyai guru lagi, nyambung sanadnya sampai kepada Rasul. Ibarat kata, mohon maaf, air minum yang kita minum setiap hari, ada yang mereknya apa? Aqua, ada yang mereknya Klok, ada yang Sejudo, nah, ada yang lain. Kita menerimanya itu dari mana? Berwujud apa? Air minum mineral kan? Iya, wujud air minum mineral sudah berada dalam gelas, ada cup. Nah, kita kan tidak mungkin tiba-tiba aku pengen ngombe, saya ingin minum air aqua, tiba-tiba muncul dari sumbernya pegunungan sana, tiba-tiba langsung ke mulut kita. Mungkin tidak? Tidak mungkin, pasti ada produsennya, ada yang mewadahi, ada yang mengemasi, ada distribusi, ada distributornya. Setelah distributor melalui ke toko kita beli, baru dapat kita minum. Ilmu juga gitu, asalnya dari Allah, dilanjutkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Setelah itu Rasul kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kiai kita dan guru-guru kita. Makanya kita wajib percaya adanya Rasul. Buktinya apa? Ilmu yang disampaikan oleh Rasul melalui para ulama kita. Kan tidak mungkin saya tadi mengatakan adanya air aqua tanpa ada sumbernya. Jadi gitu. Oke? Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi? Yang oke? Silahkan. Apa pengaruh iman kepada Rasulullah bagi kehidupan sehari-hari? Apa? Pengaruh iman kepada Rasulullah bagi kehidupan sehari-hari. Oke. Apa pengaruh iman kepada Rasulullah terhadap kehidupan atau perilaku kita sehari-hari? Kira-kira ada enggak yang bisa menjawab? Oke. Dari pertanyaan temannya kalian namanya siapa tadi? Sama. Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Hanisa. Ya, Hanisa. Silakan Hanisa. Kira-kira apa hubungannya iman kepada Rasul pada kehidupan sehari-hari? Apa? Ketaatan, terus? Saling tolong. Ada yang satu lagi? Keteguhan dalam bertauhid, dalam beriman. Jadi ada hubungannya. Kalaupun iman kepada Rasul, kita meyakini adanya Rasul, kita mengamalkan apa yang diperintahnya. Kalau menolong, Rasul mengajarkan apa tidak? Iya. Terus kecintaan kita kepada Allah, Rasul mengajarkan apa tidak? Iya. Nah, itu adalah implementasi atau wujud dari bahwasanya kita iman kepada Rasul, kita meyakini adanya Rasul, kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Kalau menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Seperti tadi dicontohkan pada slide, pada video tadi ketika pembongkaran musola. Nah, 1, 2, 3 musolanya dibakar ambrol. Ya, untuk apa? Ya, bukan pembangunan musola, Anda mau adanya renovasi musola karena jamaahnya sudah tidak muat. Terus tadi disampaikan juga oleh Haniza, bagaimana hubungan ketaatan kepada Rasul, iman kepada Rasul dengan cinta kita kepada Allah. Sangat terkait. Buktinya apa? Rasul memerintahkan kita adanya hubungan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kalau kita punya rezeki, mudah-mudahan kita juga bisa beribadah haji. Itu adalah cinta. Yang paling terpenting lagi adalah bagaimana kita mencintai segala sesuatu itu karena Allah. Coba angkat tangan yang punya pacar. Wah, dan dia punya pacar ini. Ya. Jomblo sejati ya. Oke, tepuk tangan untuk para jomblo. Ini jomblo sejati. Ya, kalau nanti ketika sudah lulus SMK,
sudah siap menikah, jangan hanya melihat ganteng itu. Kalau bilang ganteng, lihat aja masnya putih. Ya, kalaupun kalian melihat kekayaan bisa dilihat. Tapi ketika nanti kalian memilih pasangan, jangan lupa dilihat ibadahnya seperti apa, sholatnya tertib apa tidak, sama orang tua berani sama atau tidak. Jadi itu adalah cinta karena Allah. Kalian punya musuh enggak? Punya orang yang kalian benci enggak? Ada Pak, banyak. Siapa? Mantan. Oke, kalau benci sama orang, mohon maaf, jangan benci orangnya. Karena apa? Dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalaupun benci, ya bagaimana membenci karena sifatnya. Contoh temennya ngajak bolos, jangan dikritik anak orangnya, jangan dikritik temennya, tapi sifat bolosnya yang dibenci. Jadi itu ya pertanyaan atau jawaban dari pertanyaannya. Ya anak-anakku masih semangat? Oke, buktikan semangat. Siapa kita? Obatnya? Semangatnya? Pembelajaran kita kali ini cukup seru, cukup seru, semuanya semangat, materinya diikuti dengan baik. Oke, untuk bahan penilaian, Bapak kemarin sudah mempersiapkan Google Form yang harus diisi, yang harus dijawab oleh anak-anak semua. Nanti bisa mengukur kemampuan atau keberhasilan pembelajaran kita. Itu adalah melalui nilai yang kalian dapatkan. Google Form yang pertama, yakni mengenai pengetahuan. Mengenai pengetahuan, nanti silakan dibuka Google Form-nya, nanti dijawab di situ. Nah, nanti nilainya berapa? Yaitu adalah tolak ukur dari pengetahuan. Yang selanjutnya ada juga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu adalah dari materi yang kalian bahas hari ini, materi yang kalian diskusikan hari ini, nah nanti dibuat PPT. Nah, PPT PowerPoint. Nah, setelah jadi nanti bisa dikirim ke nomor WhatsApp Bapak. Nah, bisa kirimnya oleh apa? Melalui WhatsApp. Kalau WhatsApp seperti apa? Bisa langsung dikirim PPT-nya atau diunggah dulu ke YouTube, nanti linknya disilahkan kepada Bapak. Nah, jadi cukup linknya saja. Yang dinilai dari keterampilan, bagaimana di situ ada isinya, ada judulnya, ada isinya, penampilannya menarik atau tidak dari PPT kalian. Nah, jadi dari dimunculkan masalahnya apa, setelah itu kira-kira penyebab masalah itu apa, terus juga ada solusi yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang disampaikan, Pak, sekarang itu masjidnya sepi. Ya, kira-kira masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Nah, setelah itu yang terakhir ada kesimpulan yang di slide PPT-nya. Sekarang dibuka HP-nya, Google Form-nya dibuka. Nah, dari semua yang sudah Bapak kirim ke grup kelas kalian, silakan dikerjakan.
dari hasil kiriman dari kalian, alhamdulillah 100% sudah masuk jawabannya. Nah, nanti akan Bapak olah. Nah, mudah-mudahan nilainya baik semua. Oke, selanjutnya dari materi, dari kegiatan belajaran kita yang ini menggunakan PBL. Nah, tapi Bapak menginginkan bagaimana dari pembelajaran yang kita lakukan dengan model PBL dan demonstrasi, dengan membentukkan kelompok, menganalisis masalah. Bapak ingin ada refleksi. Refleksi itu bagaimana setelah kalian mempelajari, setelah kita mempelajari materi hari ini, apa yang didapat, apa yang sekiranya akan dapat dilaksanakan. Oke, mungkin dari kelompok mana? Kelompok sini, kelompok 5 ya. Kelompok tangan kelompok 5. Ini kelompok 5. Namanya siapa? Lucy. Oke, silakan dibaca refleksi dari materi hari ini. Setelah mempelajari iman kepada Rasul, saya semakin yakin bahwa semua ajarannya adalah benar dan semakin menumbuh semangat saya dalam beribadah kepada Allah. Oke, tepuk tangan. Nah, bagaimana setelah mempelajari iman kepada Rasul, semangat ketakwaannya semakin kuat, semakin yakin adanya Rasul. Ada kelompok lain yang bisa menyampaikan? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini namanya siapa? Mas Mustaqim ya? Mustaqim. Oke, Mas Mustaqim, silakan dibaca. Setelah melakukan pembelajaran kali ini, saya semakin yakin bahwa sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah perintah Rasul yang harus dilaksanakan. Oke, lebih merujuk kepada tolong-menolong. Tepuk tangan kelompok 1. Jadi setelah kita mengetahui iman kepada Rasul, kita implementasikan, kita ambil permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tadi disampaikan bagaimana sikap tolong menolong. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ta'awanu, ta'awun, saling tolong menolong. Itu adalah merupakan perintah Rasul yang harus dilaksanakan. Nah, agar apa? Kalau dalam paribahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau membawa sesuatu yang berat dengan bersama-sama, kira-kira semakin ringan apa enggak? Iya, semakin ringan. Makanya harus tolong menolong. Tapi ingat, tolong menolong itu adalah dalam kebaikan. Kalau tolong menolong dalam kejahatan, kira-kira boleh enggak? Tidak boleh. Contoh, ada temennya mau bolos, tolong, nanti tas saya dibawakan ya. Saya tak pulang dulu. Kira-kira masuk enggak? Tidak boleh. Nah, makanya kalau ada teman atau orang lain yang mengajak kepada kejelekan, jangan diikuti. Oke, terima kasih. Karena itu setelah melakukan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, maka Bapak ingin ada evaluasi dari kalian mengenai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan dari kelompok mana? Oke, kelompok sini. Ya, kalau gini cewek dulu, jangan cowok. Oke, namanya siapa? Ferdi. Oke, Ferdi, silakan dibaca. Yang kelas. Pembelajaran kali ini dengan metode PBL dan demonstrasi sangat menyenangkan karena teman-teman bisa mengasah pikiran dan mengenal kehidupan sesungguhnya. Oke, tepuk tangan. Jadi ketika menggunakan metode PBL ini bisa mengasah pikiran. Jadi tidak hanya mendengarkan gurunya saja, tapi kalian juga ikut berpikir mengenai mencari masalah, penyebabnya apa, dan juga penyelesaiannya. Mungkin ada lagi untuk evaluasi. Oke, Mas Miko. Menurut kami untuk pembelajaran seperti ini, saya dan teman-teman pada nyaman, lebih nyaman. Oke, lebih nyaman. Nah, pembelajaran kali ini dengan menggunakan lebih nyaman. Tepuk tangan. Itu adalah penyampaian dari kalian. Oke, selanjutnya kesimpulan dari semua yang kalian pelajari hari ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana iman kepada
itu harus kita wujudkan. Satu, dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita mempunyai iman kepada Rasul, kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang selanjutnya, bagaimana iman kepada Rasul kita implementasikan dengan toleransi. Tidak boleh kita sama kelompok minoritas, misal di lingkungannya ada yang beragama Kristen, kita nolong-nolong, tidak boleh. Kita menjauhi mereka, tidak boleh. Selagi dalam tataran bersosial, kita harus tetap menganggap mereka adalah sama-sama manusia yang harus dihormati. Dan yang keempat adalah bagaimana iman kepada Rasul benar-benar kita jalankan dalam wujud kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, benci atau tidak suka juga karena Allah. Oke, terima kasih pembelajaran kita. Saya kira cukup, Bapak kira cukup. Selanjutnya silakan dipimpin berdoa oleh Mas Niko sebagai ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini ada kekurangan dari Bapak, ada tutur kata yang kurang pas di hati kalian semua, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertemuan berikutnya, tugas-tugasnya sudah disampaikan tadi, bagaimana membuat PPT dari hasil diskusi kalian. Dan diskusi dan dihubungkan dengan kondisi di lingkungan masyarakat yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Akhirul wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.